Sekarang kita punya waktu 30 menit, belum selesai sebentar. Punya waktu 30 menit untuk makan. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk makan? Ingat, pertanyaan saya untuk makan, bukan makan sambil nonton TV. Lihat, berapa menit? 15 menit. Ya, umumnya 15 menit lah. Ya. Dan itu kalau masuk surganya agak terlambat. Sebab nanti ada di kitab Al-Qushairiyah halaman 17 itu. Saya sering ulang-ulang untuk motivasi kisah ini. Ini agak favorit. Masya Allah. Ini bukan ulama dulu, ulama kekinian. Cuma ikut manhaj orang-orang salaf dulu. Itu saking banyaknya waktu digunakan untuk zikir. Sampai makan pun pilih-pilih. Tidak pernah makan nasi. Makannya itu sawi, bubur saja. Ditanya oleh temannya, ya Syekh, lima lam ta'kulul urs. Syekh, kenapa sih anda gak pernah makan nasi? Perhatikan jawabannya. Laqad hasibtu. Saya sudah hitung-hitung. Lau akaltu urzan. Kalau saya makan nasi itu, la dhayya'tu sab'ina dzikran. Saya kehilangan 70 kali zikir. Kaif? Bagaimana bisa katanya? Kata orang ini, kalau saya makan bubur sawi, begitu dimakan ditelan, hilang. Waktu bisa digunakan dengan zikir. Allah, 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 Allah. Ada yang orang zikirnya dengan istighfar. Ada pembuat roti nanti di zaman Ahmad bin Hanbal, itu seringkali kalau buat baca astagfirullah. Buat baca astagfirullah. Jadi kalau masih ada waktu saya ceritakan. Zikir. Ya. Jadi, kalau saya makan nasi seketika katanya, itu ngunyahnya kebanyakan. Begitu dimasukkan, kunyah. Waktu saya hilang untuk zikir, saya hitung 70 zikir kehilangan saya. Masya Allah. Kita ada di mana? Saat sahur nasinya berapa piring? Tempenya, ayamnya, Masya Allah. Banyak yang dihisapnya. Dan celakanya, ya, kita itu namanya insan. Insan itu dari kata nisyan. Nisyan itu artinya lupa. Jadi kata Ibnu Abbas, kenapa manusia disebut dengan insan? Karena punya kecenderungan lupa. Rabbana la tu'akhidna in. Nah, kata datar nisyan itu kata dasarnya nasya. Nasya itu lupa. Makanan kita itu nasi. Ya. Makanya cepat lupa. Sekolah pintar-pintar, kuliah sampai S2, sampai S3, lupa. Sebelum mencuri, ingat ayatnya. Saat mencuri, lupa. Sebelum mencela orang, ingat dalilnya. Saat mencela, lupa. Itu banyak lupanya. Kita lihat. Ya. Ayo, kebanyakan makan nasi. Yang tadi pun pertama penyampaian materi, itu sudah lupa sekarang tuh. Kayaknya direkam. Lihat, waktu makan 30 menit, kita makan 15 menit. 15 menitnya dipakai apa? Sisanya. Was. Kalau yang tertawa sudah tidak perlu dilukiskan, pasti tidur. Nunggu fajar. Perhatikan. Ternyata sunnahnya langsung dari Quran. Ini waktu sangat hebat luar biasa. Jangan pernah disia-siakan. Waktu sangat hebat luar biasa. Bahkan hadis kutsinya ada pernah kita bahas. Kata Quran, coba gunakan sebagian waktunya. Jangan sibuk dengan makan. Ditafsir kembali di Quran. Sibukkan dengan istighfar. Wal mustaghfirina bil ashar. Ya, ashar. Di Ali Imran ayat 17 itu ada hamba-hamba Allah yang sibuk istighfar di waktu sahar. Dirinci lagi di Quran surah 51 ayat 18 itu. Wabil ashari hum mereka. Dan pada waktu sahar itu mereka yastaghfirun, saling mengoreksi diri. Allah, ini indah sekali amalannya ya Allah. Mudah-mudahan kita digerakkan hatinya untuk melakukan ini. Tidak cukup dengan amin, malam praktekkan. Lihat sini, perhatikan. Jadi sunnahnya begini. Sunnahnya kalau gampangnya, setelah selesai makan, duduk sejenak, simpan. Zikir. Nah, zikir yang disebutkan oleh Quran itu khusus istighfar. Istighfar. Dan istighfar pun bentuknya jamak, mereka. Ini artinya seakan-akan Allah meminta satu keluarga coba diam dulu. Saling mengoreksi diri, kenali kekurangan kesalahan dan mendekat kepada Allah. Prakteknya gampang. Misal, nanti malam ke-12 kita sahur. Misal kalau belum praktek, bapak, ayah, papa mulai. Ketika sudah makan selesai, maaf, kita berkeluarga barangkali sudah sekian puluh tahun. Dalam perjalanan ini ada kesalahan-kesalahan mungkin yang pernah dilakukan oleh bapak. Anak-anak yang mungkin hak-hak kalian belum terpenuhi, coba sampaikan supaya bisa bapak mohonkan istighfarnya kepada Allah. Bisa ditangisi di saat ini.
Ibu balas, "Pa, mama juga begitu. Mungkin dari belasan tahun ini ada yang kurang baik. Ya, ada di belakang kadang-kadang yang papa tidak tahu mama melakukan kesalahan. Tolong dibimbing, tuntun anak-anak sejauh apa kesalahan mama." Yang paling indah ketika anak-anak, "Pa, maaf, ma, sampai saat ini belum seperti yang diinginkan oleh mama dan papa. Kadang-kadang banyak salahnya." Menunduk, semua menangis, lalu memohon ampunan kepada Allah. Beres keluarga itu. Dan muncul hadis qudsinya. Sungguh Allah subhanahu wa ta'ala membentangkan rahmatnya setiap di akhir malam. Bertanya kepada hambanya, "Ya ibadi, hei hambaku, siapa yang berdoa kepada saya kabulkan. Yang meminta langsung saya berikan. Dan siapa yang memohon ampunan saat ini saya ampuni." Ya Allah, hadisnya qudsi. Langsung di Al-Bukhari itu hadisnya qudsi. Kenapa Anda tidak manfaatkan? Ayo ikuti sunnah nabinya, tutup TV itu selesai. Sudah selesai, racun itu. Tutup. Ya, kecuali yang kalau tidak ada waktu ada manfaat yang bagus-bagus, tapi Masya Allah yang tidak bermanfaat tutup. Kata Quran, "Wabil ashari hum yastaghfirun." Ada penghuni taman surga, langsung satu keluarga itu. Ya, Quran surah 52 ayat 21, satu keluarga. Ya. Jadi Allah itu menyiapkan satu tempat di surga, bukan satu dua orang, tapi satu keluarga besar. Walladzina amanu, Quran surah At-Tur ayat 21. Dan orang-orang yang beriman itu, para ayah ibu yang beriman, wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin, diikuti oleh anak cucunya keturunannya sampai habis semuanya beriman. Allah, alhaqna bihim dzurriyyatahum. Kami akan kumpulkan mereka di satu tempat di surga. Apa Anda tidak punya cita-cita itu? Di dunia kumpul, lihat cucu, sayang, enak, di akhirat terpisah. Allah, ayo dari sekarang koreksi, istighfar. Kita ini bukan orang yang terbaik, Pak. Bukan yang terbaik. Ya, mohon maaf. Karena itu mohon ampunan, mintakan kepada Allah dan akan dimintai pertanggungjawabannya. Hei para suami, kamu itu ya tidak saya titipkan istri kamu, saya percaya tidak mungkin dia jadi solehah kecuali engkau yang membimbingnya. Kenapa kamu sia-siakan? Hei para istri, saya tidak titipkan suamimu kecuali saya yakin engkau bisa membimbingnya, membantunya menjadi soleh. Jadi kesolehan istri ada di tangan suami, solihahnya, solihah istri ada di tangan suami, dan solehnya suami ada di tangan istri. Saling melengkapi. Ya. Dan suami istri membimbing anak-anak untuk menjadi anak yang soleh. Perhatikan. Wa ma alatnahu min amalihim min syai'. Kalau ada orang punya cita-cita itu, kami tidak akan sia-siakan. Dicatat oleh Allah itu. Anda bangun malam ini sahur, setelah itu duduk istighfar, ingat, menangis, tangisi. Malam ini nggak bisa nangis, besok menangis. Besok nggak bisa menangis, besoknya menangis. Besoknya nggak bisa menangis, tangisi diri Anda yang tidak bisa menangis. Tangisi, mintakan kepada Allah, keluarkan air mata. Saat turun air mata itu, Masya Allah, turunlah ampunan Allah subhanahu wa ta'ala. Itu sunnahnya. Jadi kalau sudah seperti itu enak, aura sholatnya sudah sampai dekat dengan Allah. Mau ke masjid bareng-bareng, karena sudah nyambung dengan Allahnya. Nggak sempat ke masjid, di rumah bisa berjamaah, sudah nyambung. Nah kadang-kadang uniknya, di rumah pun masih terpencar-pencar, karena nggak nyambung dengan Allahnya. Nggak nyambung, sunnahnya terputus di situ. Selesai makan, makanan terlalu banyak, kenyang, ketiduran, sholat masing-masing. Di kamar satu, sholat, kamar satu, sholat, kamar lain, sholat. Padahal kenapa sih nggak bisa kumpul yang pahalanya 27 derajat? Nah, tapi Anda akan lain. Coba lakukan malam ini, Anda akan temukan sesuatu yang berbeda. Ya. Dan jangan sungkan, karena memulai itu tidak mudah. Pesawat saat take off tenaganya besar. Dan bukan mengikuti angin, tapi melawan angin. Melawan angin. Sehingga daya geseknya cukup kuat. Ingat, gaya itu selalu berbanding lurus dengan tekanan. Ya. Masih ingat rumusnya? F1 sama dengan F2. Ya? Nah. Gaya gerak sama dengan gaya dorong. Jadi begitu Anda menggerakkan iman sekuat-kuatnya, Allah akan turunkan. F2-nya turun dari Allah. Segini. Kalau zikirnya kuat, anugerah turun. Kalau makannya yang banyak, ya ini pun gak akan ada energi positif yang balik ke kita. Ya. Dan tekanan juga luar biasa. Ya, ini bisa dimaknai positif, bisa negatif. F sama dengan tekanan, hukum Pascalnya itu. Ya. Jadi ketika Anda mendekat kepada Allah, tekanan banyak, setan banyak, ini banyak, ragu-ragu banyak, nafsu banyak. Jangan kamu mulai dulu laki-laki, kamu kan pemimpin. Tunggu istri bicara. Kalau istri bicara baru kamu bicara. Tuh susah. Ya. Ada yang kedua yang susah. Gaya sama dengan tekanan. Banyak gaya makin tertekan. Nanti besok nggak jadi lagi. Besok nggak jadi lagi. Susah. Yuk, itu sunnahnya.